3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Rongyan Tianzun adalah pakar teratas dari keluarga iblis api. Ada dua metode rahasia dari keluarga iblis api. Salah satunya adalah menjelma api iblis api di sekitar dirinya. Yang lainnya adalah menjelma binatang api. Binatang api ini adalah monster teror yang terbentuk di kehampaan iblis api. Begitu berubah, sumber kekuatan dalam tubuh akan berubah dan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Bahkan asal-usul iblis api akan tersulut itu terbakar. Di sisi lain, cahaya bintang dari tangan kanan bintang jatuh Tianzun semakin kental. Di belakangnya, peta nebula yang luas muncul. Di peta nebula, sebuah konstelasi terbentuk. Kekuatan konstelasi tak terbatas diintegrasikan ke tangan bintang-bintang, dan cahaya mata bermekaran. Semua orang tahu bahwa Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh sedang mencoba yang terbaik. Mengaum, ada cakar yang tak terhitung jumlahnya, duri ganda berdarah di punggung, dan lapisan baju besi berdarah di sekujur tubuh. Membunuh, Setan dan Terans, dua penguasa surgawi yang kuat, bahkan bergandengan tangan untuk melawan Jinlong Tianzun lagi. Dan naga emas di kejauhan, melihat api cair dan bintang jatuh yang lebih menakutkan, hanya meneriakkan dua kata, Jimmy. Angkat palu. Wah, dalam ruang dan waktu yang tak berujung, ada bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seperti dunia. Bayangan palu emas bahkan menutupi dewa api cair yang jauh, dewa bintang jatuh dan sebagainya. Hanya saja bayangan itu tampaknya berada di dimensi lain. Ayunkan. Menuntaskan, di hadapan tinju, cakar, telapak tangan binatang buas yang luar biasa, dan serangan cahaya bintang yang luas hammer up. Bang, raungan yang mengguncang bumi bergema, dan sepertinya telah padam sesaat, tetapi cahaya pulih dengan cepat di saat berikutnya. Pada saat ini, Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh terkejut, dan kekuatan mengerikan datang dari mereka, yang membuat darah dan darah di tubuh mereka melonjak dengan liar, tetapi mereka tidak mundur. Naga emas. Kekuatan Jinlong Tianzun lebih mengerikan dari yang mereka kira. Namun, kali ini, mereka melanjutkan, dan serangan Jinlong Tianzun tidak dapat mematahkan upaya bersama mereka. Ganas, iblis, dan Terans, layak menjadi ras teratas di alam semesta. Jinlong Tianzun sombong, dan sosoknya mendominasi. Kalau begitu, ambil langkahku yang lebih kuat. Padam, suara Jinlong Tianzun menggelegar. Apa, bukankah ini trik paling ampuh dari naga emas? Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh sama-sama ketakutan dan marah. Kemudian mereka melihat Dewa Naga Emas mengangkat palu emas lagi, dan ada semangat perang tak berujung mendidih di mata mereka. Pada saat itu, kegelapan tak berujung mengikuti kegelapan tak berujung bayangan palu emas dari cahaya bersinar suhu muncul secara tak terduga. Anehnya, bayangan palu emas membuat setiap orang kuat di tempat kejadian, termasuk Qin Chen, yang mencoba menerobos, merasa bahwa bayangan palu emas itu seolah menjadi pilar yang menopang seluruh dunia. Apakah ini kekuatan surga? Qin Chen, yang merasakan jalan surga, merasakan kejutan yang kuat, dan jantungnya berdebar kencang. Qin Chen benar-benar terkejut dengan langkah ini. Bayangan palu emas yang bersinar dalam kegelapan tak berujung begitu ajaib. Tampaknya mendukung langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Qin Chen. Qin Chen bahkan merasa palu itu bisa menghancurkan semesta. Tentu saja, Qin Chen mengerti bahwa ini hanyalah ilusi, yang terlalu kuat baginya. Dia, Rongyan Tianzun dan Zuxing Tianzun juga tertegun. Kesunyian, palu perang, ledakan, kekosongan tak berujung kembali normal. Tetapi sungai Xingwangyan yang dibentuk oleh kombinasi Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh runtuh dan hancur. Berubah menjadi sejumlah besar bintang, menjadi api leleh yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar di mana-mana. Jinlong Tianzun telah meledakkan upaya bersama Jinlong Tianzun dan Zuxing Tianzun. Orang-orang kuat dari semua negara terkejut. Tidak mungkin, Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh meraung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat menghentikan Dewa Naga Emas dengan bergandengan tangan. Benarkah semua manusia naga itu sangat tidak normal?
Orang kuat lainnya dari 10.000 negara juga terjebak dalam keterkejutan mutlak, dan setiap hati sangat kompleks, melayang banyak pikiran. Ikutlah denganku, anak kecil. Ketika pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terkejut, Jinlong Tianzun mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, dan tanpa ragu, dia akan membawanya pergi. Luar biasa, luar biasa. Tiba-tiba, raungan terdengar di seluruh dunia. Jinlong Tianzun layak menjadi yang kuat dari klan naga asli. Aku mengaguminya, aku sangat mengaguminya. Ledakan, di luar wilayah rahasia Guqin, sesosok besar melangkah maju, dikelilingi oleh bayangan hantu Gunung Suci, seperti Gunung Suci yang menjulang tinggi, tiba-tiba menabrak bagian dunia ini, menyebabkan kerusuhan langit dan bumi. Namun, saya khawatir Anda tidak dapat membawanya pergi, karena pria ini adalah mangsa Gunung Dayu. Ini adalah bayangan virtual yang menjulang tinggi seperti Gunung Suci. Saat Anda menginjaknya, kekosongan akan bergetar. Dewa Gunung Soliter, Daewo, Gunung Suci dan Raja Surga. Dalam nafas ini, semua orang terhormat dari semua bangsa mundur, dan berkata dengan ngeri. Mata Rongyan Tianzun dan Xiaxing Tianzun juga cerah. Bukan orang lain yang datang ke sini. Itu adalah Gusan Tianzun dari Gunung Suci Daewo. Dewa Gunung Soliter, mata Jinlong Tianzun dingin, apakah kamu ingin menghentikanku? Bukan aku, tapi kita. Ledakan, suara-suara Gusan Tianzun jatuh, dan langit dan bumi bergetar hebat lagi, dan sesosok tulang putih seperti gunung muncul. Keluarga tulang, roh dan dewa tulang. Klan tulang, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi menyedot AC. Mereka juga seorang dewa. Hahaha, dan aku, apakah kamu tidak keberatan jika aku mengambil bagian? Lautan gelap melonjak ke Qin kuno dari medan perang garda depan. Di lautan gelap yang tak berujung, seorang pria dingin berjubah hitam dan penuh kelembapan muncul. Di sekelilingnya, lautan luas melayang dan tenggelam seperti dewa laut. Kemanapun dia pergi, langit dan bumi akan berubah menjadi lautan luas. Klan laut, dewa laut. Banyak orang di sini gila. Munculnya 3 dewa Daewo, klan tulang, dan klan laut membuat pemandangan itu mengeluarkan gemuruh dan keributan yang tiada henti. Ini 3 master surgawi lagi. Master tingkat Tianzun semuanya adalah komandan di medan perang 10.000 negara. Mereka memerintahkan kekuatan tertinggi. Di masa biasa, bahkan para master itu sulit dilihat. Secara khusus, yang kuat di level Tianzun ditutup sepanjang tahun. Kecuali ada yang besar. Insiden, hampir tidak ada yang dapat menemukan mereka. Bukan hanya makhluk surgawi, tetapi juga beberapa makhluk duniawi dan bahkan manusia. Jumlah mereka sangat sedikit. Mereka ditutup sepanjang tahun. Ini juga alasan mengapa orang biasa di alam semesta, bahkan Tuhan Yang Maha Esa, sangat sulit untuk bertemu dengan para mulia. Tapi sekarang, dalam sekejap, ada 3 master surga yang datang, dan mereka kuat melawan Jinlong Tianzun, yang membuat takut semua orang. Tidak, bukan hanya 3 dewa besar. Tiba-tiba, seorang pria kuat dengan setengah langkah tingkat Tianzun berdebar-debar dan melihat keluar keadaan rahasia Qin kuno. Ada hembusan teror yang mengintai di udara di luar negara rahasia Qin kuno. Jelas bahwa ada orang-orang kuat yang bersembunyi di luar dan memperhatikan dari jauh, tetapi mereka tidak pernah memasuki keadaan rahasia Qin kuno. Setelah penundaan yang begitu lama, akhirnya, banyak makhluk surga berkumpul, dan orang-orang dari segala bangsa terkejut. Tanpa disadari, banyak makhluk surgawi dari segala bangsa telah tiba dan berdatangan ke tempat ini satu demi satu. Ini adalah acara akbar. Sejak awal Perang Tianji, semua kelompok etnis telah berkumpul di medan perang Wanzhou untuk berperang selama bertahun-tahun. Nyatanya, semua jenis pertempuran dan pergumulan kecil telah ada selama ratusan juta tahun. Jika kekuatan tertentu digunakan lebih sedikit, itu akan berdampak luas pada Tianzun ketika harus bertarung pada tingkat tertentu. Alasannya adalah bahwa perjalanan Tianzun bukan untuk memperjuangkan status berbagai kelompok etnis, atau untuk melawan harta karun surga, atau karena kebencian, tidak akan ada alasan lain. Setiap perang Tianzun akan menimbulkan sensasi yang mengejutkan dan berdampak tertentu pada situasi 10.000 negara. Karena itu, tidak ada perang Tianzun skala besar di medan perang 10.000 negara selama ribuan tahun. Tidak ada yang mengira bahwa pertemuan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh pembukaan koleksi Dewa Viantin,
karena orang naga asli yang bahkan tidak mencapai pemujaan bumi. Bintang gelap, bintang besar dan kacau, dan kekacauan paling berharga dalam kumpulan semua benda mungkin lebih luar biasa daripada fenomena kita. Di kejauhan, banyak orang terhormat dari semua bangsa menyipitkan mata dan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Harta biasa tidak akan pernah bisa menarik begitu banyak dewa. Selain 6 master surga yang menerobos ke dalam keadaan rahasia Qin kuno, nafas besar dari dunia luar juga datang. Namun, mereka tidak bergegas ke tempat rahasia Qin kuno, tetapi tetap tidak aktif dalam kehampaan di luar negara rahasia Qin kuno. Ini adalah sikap, perhatian, tapi bukan sikap saat ini. Dan pemandangan di sini, bersama dengan beberapa gambar pemantauan, telah tersebar dari jauh. Beberapa orang mengatur susunan pemantauan di sini dan menyiarkan semuanya di sini. Saat ini, seluruh medan perang dari semua suku dan ratusan juta suku sedang memperhatikan perang ini. Medan perang Wanzhou, Kam Iblis. Mayat-mayat berserakan di lapangan, berantakan. Dan di kam ini, 2 sosok duduk di sini, menelan ki jahat yang bergulir, esensi darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan hidup terus mengalir ke tubuh mereka dan ditelan oleh mereka. Salah satu dari mereka melihat ke arah elang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ajaib, sementara yang lain di tepi anggun dan bergerak. Ini Mali dan Qian. Pada saat ini, ki jahat yang menggelinding menyerbu ke dalam tubuh Mali, tetapi wajahnya masih pucat dan mengambang, seolah-olah dia telah terluka parah. Tuan Luo, demi Anda, saya sangat lemah. Asal dan hidup saya telah rusak parah. Bahkan jika saya melahap esensi darah dan asal seluruh kam, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Dia, Evil Lee menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, dan matanya ganas seperti pisau dingin. Luo Limauzu berkata, untuk membiarkan kursi ini keluar dari koleksi Dewa Viantin, ini bukanlah cara untuk melakukannya. Namun, Anda dapat yakin bahwa hubungan manusia ini dicatat di kursi ini. Manfaat hidup di luar koleksi Dewa Viantin benar-benar di luar imajinasi Anda. Kuharap, seperti yang kau katakan, jika aku tidak memiliki serangga ajaib di tubuhku, aku akan mati di lorong itu secara langsung. Molly berdebar-debar. Dia tidak memiliki harta seperti dunia yang kacau. Dia kehilangan terlalu banyak jika ingin membawa Luomu Mazu keluar dari koleksi Dewa Viantin hidup-hidup. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di masa depan, dia akan mengalami kerugian besar. Molly mengangkat kepalanya. Dalam kehampaan, pemandangan di negara rahasia Qin kuno tercermin dari pelat susunan, yang dia dapatkan dari mayat pemimpin Kam Iblis, sebuah puncak. Tuhan, Molly bergumam dan melihat sosok Qin Chen di tempat rahasia Qin kuno, serta Rongyan Tianzun, dan matanya sedikit menyipit. Li Er, iblis itu benar-benar berbahaya kali ini. Qian Di Menjun berkata dengan suara yang dalam. Dengan begitu banyak dewa, bagaimana dia bisa bertahan? Molly mengerutkan kening. Dia selalu berpikir bahwa Qin Chen tidak bisa mati dengan mudah. Namun, dalam menghadapi situasi ini, dia takut bahwa Dewa Buddha tidak dapat berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan leluhur aslinya, Hong Huang Zulong yang lama benar-benar sial. Mazu Luo menyipitkan matanya, terjebak oleh begitu banyak orang kuat di luar, begitu dia diperoleh oleh dewa-dewa ini, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Molly mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang lebih tua, takut pada surga? Mazu Luo mencibir, jika itu di masa jayanya, apa yang akan menjadi Tuhan? Tapi sekarang hanya ada sisa jiwa yang tersisa di Hong Huang Zulong yang lama. Apa gunanya kehilangan tubuh yang paling kuat? Tentu saja. Leluhur ajaib Luo mengangkat kepalanya dan melihat gambar dalam keadaan rahasia dagu kuno. Dengan keberadaan kita, bahkan jika kita diperoleh oleh surga, tidak ada yang perlu ditakuti. Tingkat surga tidak dapat memurnikan jiwa kita, tetapi bagaimana jika itu di atas langit? Bagaimanapun, kita hanyalah sisa jiwa. Meskipun sangat sulit untuk memurnikan kita, begitu mereka mendapatkannya, kita harus menutup diri untuk melindungi diri kita sendiri. Untuk mencegah mereka menghabiskan ratusan juta tahun untuk memurnikan. Dengan cara ini, kami takut hidup tidak sebaik kematian. Molly menyipitkan mata ke gambar di langit, matanya tenang. Saat berikutnya, dia melahap ki dan kehidupan jahat yang tak ada habisnya, memasang disarai pemantauan, dan dengan cepat pergi dari sini. Sejujurnya, dia harus berterima kasih kepada Qin Chen.
Jika Qin Chen tidak menarik perhatian ribuan orang dan menarik banyak orang kuat ke tempat rahasia kuno Qin, beraninya dia membunuh kam iblis seperti ini. Seperti yang diharapkan oleh sihir Li, pada saat ini, semua orang memperhatikan setiap gerakan dalam keadaan rahasia dagu kuno. Kedatangan Gusan Tianzun, Linggu Tianzun dan Minghai Tianzun membuat lautan angin puyuh yang gelap kembali mendidih. Mata Jinlong Tianzun juga stagnan. Daewo, Sensan, Guzu, Haisu. Mata Jinlong Tianzun dingin dan memancarkan cahaya dingin. Hati Qin Chen berat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang kuat berkumpul bersama. Apakah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Pergi. Jinlong Tianzun mengambil debu Qin dan akan keluar dari keadaan rahasia Qin kuno. Jinlong Tianzun, karena kamu ada di sini, kenapa kamu terburu-buru? Gushan Tianzun tertawa dan mengelak. Di tubuhnya, gunung suci Arkean muncul. Gunung ini sangat luas dan menjulang tinggi. Di gunung, garis dewa yang sederhana dan tidak canggih mengalir seperti gunung dewa di luar langit. Itu bergetar, seolah-olah seluruh alam semesta akan ditusuk melalui sebuah lubang. Ledakan, gunung suci bergetar dan menghalangi Jinlong Tianzun meninggalkan ruang angkasa. Daewo, Sensan, Guzu dan Haisu. Apakah kamu benar-benar ingin melawan Zenlong Jinlong Tianzun yang penuh dengan cahaya keemasan, seperti dewa? Dia sangat marah. Jinlong Tianzun, kamu adalah orang naga asli yang membunuh orang-orang dari keluarga tulang kita. Hari ini, kami tidak akan mempermalukan Anda. Anda dapat meninggalkan orang naga yang sebenarnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak ramah. Dewa tulang roh berjalan perlahan. Setiap langkah hidupnya dipenuhi dengan kematian. Anda dapat melihat tulang putihnya seperti tubuh. Kerajaan para dewa menjulang. Ada tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berdoa dan melantunkan kitab suci di kerajaan. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Orang naga yang sebenarnya tidak memiliki hukum dalam koleksi Dewa Vientian. Kali ini, banyak orang kuat seperti Wan Xiang Senchang dan Ling Gui di zona orang laut kita tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saya takut itu juga tangan orang Zenlong. Hari ini, orang Hai akan bertindak untuk surga. Sebuah kubus biru muncul di tangannya. Kubus biru terlihat seperti kristal berlian biru. Begitu muncul, itu menarik perhatian semua ras di alam semesta. Kubus Rubik Laut Dalam. Orang-orang laut telah mengeluarkan harta surga ini. Tampaknya kali ini, orang-orang laut berada dalam posisi tertentu untuk menang. Semua jamaah dari semua bangsa yang hadir terkejut. Kubus Rubik Laut Dalam adalah harta karun Tianzun tingkat atas, harta karun Tianzun, dan beberapa senjata Tianzun tingkat atas memiliki kekuatan. Namun, kubus Rubik Laut Dalam adalah sejenis harta karun Zenfeng Tianzun. Harta karun Tianzun dapat dibagi menjadi banyak jenis, seperti jenis terbang, jenis Zenfeng, tipe serangan, tipe pertahanan dan sebagainya. Senjata tipe Zenfeng adalah sejenis harta karun yang dapat memblokir ruang dan waktu serta memenjarakan musuh. Sekarang klan laut telah mengeluarkan kubus Rubik Laut Dalam, yang jelas tidak memberikan kesempatan kepada naga emas untuk melarikan diri. Pada kristal kubus Rubik biru, terdapat banyak riak biru, yang menutupi langit dan bumi dalam sekejap, menutupi ruang waktu yang luas di alam rahasia Qin kuno, dan menyelimuti Jinlong Tianzun dan lainnya di dalamnya. Qin Chen, yang berada di negara rahasia Qin kuno, merasakan kekuatan yang mengerikan di lapangan dan merasa bahwa dia berada di dunia yang kacau. Kubus ajaib laut dalam ini sangat kuat. Qin Chen terkejut. Berada di bidang kubus ajaib laut dalam, rasanya seperti memasuki dunia yang kacau, dan aturan di tubuhnya ditekan. Namun, kubus ajaib laut dalam jauh lebih buruk daripada dunia yang kacau, tapi meski begitu, sangat mengerikan. Lagi pula, dengan harta ini, itu setara dengan penindasan orang kuat di level yang sama. Benar-benar menakjubkan. Jinlong Tianzun juga merasakan kekuatan represif yang mengerikan ini pada saat kubus Rubik di laut dalam terbuka. Ledakan, sungai emas yang awalnya mengelilinginya mengeluarkan suara dentang, dan sisik emas yang penuh dengan cahaya terang pecah di sungai untuk menahan tekanan dari pola air biru yang mengerikan ini, dan kedua sisi terus berayun dan beriak dengan cahaya. Jinlong Tianzun awalnya merasakan penindasan, yang sangat melemah dalam sekejap. Namun meski begitu, roh surgawinya ditekan sekitar 10% hingga 20%.
Kubus ajaib dari laut dalam benar-benar kuat. Wajah Jinlong Tianzun jelek dan menatap Minghai Tianzun. Dia telah mencoba yang terbaik untuk memotivasi Wan Bihe, tetapi dia masih ditekan 10% hingga 20%. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan takut. Tapi sekarang dia menghadapi 5 penguasa surga, dan kekuatannya ditekan 10% hingga 20%, hatinya langsung tenggelam. Baru saja menekan nafas pihak lain 10-20%, tempat rahasia Qin kuno yang terkutuk ini. Namun, Minghai Tianzun tidak puas dengan kemanjuran kubus ajaib laut dalamnya. Namun, dia juga tahu bahwa ini karena tempat rahasia Qin kuno, yang merupakan tempat berbahaya tingkat atas, di mana angin puyuh hitam yang mengerikan menghilang. Sangat sulit bagi kubus ajaib laut dalam untuk menekan 10-20% nafas Jinlong Tianzun. Jika di dunia luar, efek kubus Rubik laut dalam akan meningkat setidaknya setengahnya. Ledakan, tombak biru tiba-tiba muncul di tangan Dewa Hades. Tombak biru yang dikombinasikan dengan kubus ajaib laut dalam berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, dan dengan cepat menembak ke arah Dewa Naga Emas. Lautan neraka dan surga. Dewa Naga Emas meraung, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi naga emas. Palu emas di tangannya muncul dan terangkat tinggi. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan langit dan bumi tiba-tiba memudar, dan serangkaian palu emas muncul. Palu tak berujung mekar dengan cahaya keemasan dan bergabung menjadi bayangan palu yang mengejutkan yang sepertinya menghancurkan langit dan bumi. Jinlong Tianzun, saya mencoba mempelajari tentang Tianzun tingkat atas Anda dan Warhammer yang paling berharga. Mereka semua mengatakan bahwa manusia naga asli memiliki kekuatan yang hebat, tetapi saya ingin melihat apakah mereka seperti ini. Kaisar Laut Bawah tertawa, dan tombak birunya seperti komet. Sepanjang jalan, kehampaan alam rahasia Qin kuno akan runtuh, dan dia datang ke Dewa Naga Emas dalam sekejap. Bersenandung, Dewa Naga Emas mendengus dingin dan melangkah maju, dikelilingi oleh sungai emas yang panjang, yang langsung menahan tombak biru. Puff! Cahaya biru terang meledak menjadi pelangi yang mempesona, dan langsung menembus sungai Wanpi. Sisik emas di seluruh sungai tidak bisa menghentikan penetrasi tombak biru. Itu seperti ujung pisau membelah sisik ikan. Sisik emas beterbangan satu demi satu, dan sungai emas berserakan. Setelah sungai biru membelah sungai emas, itu langsung mengenai Dewa Naga Emas. Dengan bow, ujung tombak menembus tubuh naga Dewa Naga Emas, tetapi setelah hanya setengah dari tubuh tombak, itu tidak bisa masuk. Apa? Semua orang yang melihat adegan ini menjadi gila. Mereka mengira Jinlong Tianzun akan menggunakan palunya untuk meledakkan tombak biru Minghai Tianzun, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Jinlong Tianzun akan menanggung lautan neraka dengan dagingnya. Pukulan tombak biru Tianzun. Apa yang akan dia lakukan? Dalam kehampaan yang tak berujung, naga emas di tangan bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya dari palu perang, akhirnya jatuh pada saat ini. Penghancuran alam semesta. Suara seperti guntur bergema di tempat rahasia Qin kuno. Palu di tangan Jinlong Tianzun akhirnya jatuh, dan bayangan palu yang tak berujung berkumpul bersama, mengarah ke laut neraka, dan Dewa Langit jatuh. Sial! Akhirnya, dia mengerti tujuan dari Jinlong Tianzun. Dia menahan serangannya dengan tubuhnya sendiri. Tujuannya adalah untuk memberinya pukulan fatal ini. Palu perang yang hebat. Kesunyian. Bang. Tanda air kosong yang dibentuk oleh kubus Rubik di laut dalam meledak. Palu emas itu sepertinya lambat, tapi nyatanya jatuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap, itu datang ke Dewa Laut Neraka, yang hanya bisa meledakkan tombak birunya lagi. Puff! Dalam kehampaan, sebuah lengan besar terlempar keluar, dan sosok Minghai Tianzun tiba-tiba mundur. Lengannya yang memegang tombak bergetar, tetapi satu lengan telah menghilang dan diledakkan oleh palu. Dengan satu pukulan, guru surgawi lautan neraka itu langsung diledakkan dari lengannya. Kembali, Dewa Lautan Neraka meraung dan ingin mengambil kembali lengannya dan memadatkannya ke dirinya sendiri. Tapi sungai emas menyapu sungai, yang menyapu lengannya dalam sekejap, dan kemudian terbang ke kedalaman Qin kuno. Ah, Dewa Lautan Neraka meraung keras, dan matanya gila dan dingin. Dia ceroboh dan mengira ada banyak dewa di matanya, dan Kaisar Naga Emas hanya bisa mundur. Oleh karena itu, dia membuat tindakan sembrono.